Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para pemirsa saindenging Nusantara utawi saluar Nusantara sebagai satu bangsa, satu umat yang kami hormati. Marilah kita memahami keadaan alam. Ya, video-video yang dulu kita sudah sampaikan. Kita banyak manusia yang menghadapi alam begini, kurang tenang dan rasa was-was. Sebab apa? Banyak kejadian yang tidak menginginkan. Banyak malapetaka, bencana, fitnah, musibah, apes ing bilai. Dan juga penyakit ikut merajalela. Alam saja ikut menyerang pada umatnya. Bumi, geni, banyu, angin. Luar biasa. Sampai-sampai satu serangan bisa mematikan ratusan, bukan puluhan, yang namanya bencana. Lah, marilah kita memahami bagaimana kita supaya jangan selalu was-was merasa tenang menghadapi alam begini. Memang marilah kita pahami masalah ilmu kerohanian yang bisa menenangkan diri kita. Jadi kita yang mau sampaikan itu masalah ilmu dan ilmu apa bedanya. Soalnya banyak orang mengatakan ilmu itu adalah suatu pelajaran pedoman manusia yang bisa ditulis di atas kertas. Tapi kalau ilmu tidak bisa ditulis di atas kertas, sebabnya tidak ada bukunya dan tidak punya dalil ayat, sebab sudah sebagai kitab Allah kita. Jadi bedanya, ilmu bisa dicari dan bisa juga dihilangkan oleh manusia. Tapi ilmu tidak bisa dihilangkan. Siapa sih yang bisa menghilangkan? Ilmu adalah nur yang di badan kamu. Enggak bisa. Jadi monggolah. Saya menjelaskan ini karena kita orang hidup itu butuh satu, yaitu adalah kita sing ngati-hati eling lan waspada. Ngati-hati hasil dari jasmani. Jasmani kita karena titipannya Allah, kang diarani sirullah, itu titipannya Allah, dan dititipi oleh Allah yang harus merawat. Perawatannya itu adalah pakai ilmu pengetahuan alam, kaya dene ilmu sing udah mengenai kesehatan. Jadi para dokter, para ilmuwan sing bisa membimbing atau bisa mengarahkan ilmu-ilmu kesehatan. Jadi saya tidak bisa, saya mohon kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu kesehatan, kedokteran, saya mohon terima kasih diberi arahan supaya jadi orang yang kuat, sehat, jasmani dan rohani. Lah, eling itu babagan kerohanian. Jadi ilmu-ilmu kerohanian ya ilmu agama, ya entah agama apa saja bisa. Kalau enggak pakai ilmu-ilmu Jawa, tujuannya sama. Jadi saya tidak membeda-bedakan apa yang baik, apa kejawan yang baik, apa agama yang baik. Enggak, sama-sama baik. Saya terima kasih kepada para penerus bangsa kita yang menyampaikan ilmu-ilmu kerohanian. Saya senang. Ayo, tingkatlah. Generasi muda maupun tua.
bisa dakwah kerohanian pakai agama. Apa yang dicapai? Jadi orang yang iman dan takwa, jiwa solelah solehah. Kan sudah baik. Ayo tingkatkan. Setinggi mungkin ilmunya. Supaya orang itu mencapai iman dan takwa. Jiwa soleh dan solehah. Kan baik. Dan umpama tidak pakai agama, pakai ilmu Jawa. Entah Jawa apa saja saya sudah terangkan. Boleh. Ayo marilah bersama-sama kita untuk memberi ketenangan pada umat yang sedang menghadapi alam begini. Banyak malapetaka, bencana, fitnah, musibah, apes inggilai. Penyakit merajalela. Dunia alam itu sepertinya geni, bumi, angin ikut nyerang. Ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, pasti karena kita dicoba oleh Allah, pasti ada sesuatu kekurangan. Kita melayani, mengebulani Allah, pasti ada yang kurang. Jadi marilah kita diteliti. Saya enggak cerita Allah wujud. Yang saya ceritakan itu ciptaannya, nur ciptanya Allah. Ya memang kalau dalam ajaran-ajaran agama, pendidikan agama tingkat tinggi, si ibadah sampai makrifat, itu memang harus tafakurnya yang baik, tasawufnya yang baik, supaya benar-benar mencapai hakikat makrifat. Jadi kita itu kan pakai kertas, pakai kitab. Kalau ilmu-ilmu agama itu pakai kertas, bisa ditulis di atas kertas, dalilnya, ayat-ayatnya, terus kitab apa, kitab suci dari mana, memang begitu. Tapi kan saya tidak pakai kitab, nggak ada kitabnya. Jadi saya percaya Allah memang ada, kita pun ada. Semua alam itu sebagai bukti wujud memang betul di syariat agama pelajaran itu ada, saya percaya. Tapi kan mahrifatnya baru mahrifat sarasila, sebab ditulis di atas kertas, bukan mahrifatullah. Kalau mahrifatullah, mata saya harus tahu sifatullah, nur Muhammad, nur ilahi, nurullah. Ya memang kalau ada yang tanya, Mbah pakai apa, ilmu apa, enggak jelas. Apa dalilnya, dalil apa, ayat berapa, pakai kitab apa, enggak tahu. Saya enggak usah pakai ilmu, saya cita ilmu, bukan cita ilmu. Kalau ilmu memang harus ada dalilnya, harus ada ayatnya, ambil dari kitab apa harus. Tapi kan dia cita ilmu. Saya percaya di hakikat makrifatnya orang ilmu. Allah ada, memang ada. Lah buta wujud, ya itu matahari. Oh, berarti siapa itu yang buat Allah? Lah itu wujudnya. Harus percaya adanya Allah. Memang. Jadi semua yang diwujudkan Allah itu wujud, sing wujud itu semua ciptaannya Allah. Aku ciptaan Allah. Pada dijawab, oh kayak bumi buatan siapa? Buatan Allah. Berarti Allah ada, wujudnya ya itu. Ya saya percaya. Dalam ilmu-ilmu syariat bagus ya. Jadi yang diwujudkan itu adalah ciptaannya. Tapi kalau Allah asli Allah, nggak ada wujudnya, nggak ada. Nggak ada. Siapa yang tahu? Seperti apa? Tapi kalau mewujud dalam syariat bimbingan tuntunan syariat ilmu yang sudah tinggi sampai hakikat makrifat,
Tapi makrifatul sarasila, bukan makrifatullah. Sarasila memang aku ada, apa-apa ada, perasaan ya ada. Ya itu bukti wujudnya Allah. Jadi jangan salah paham saja, bukan cita itu. Cita sifatullah Nur Muhammad. Lah itu kan ciptanya Allah, Nur. Nur yang pertama itu kenapa pada tidak dipikirkan? Ayo, coba. Wong yang sedang contoh wujud bahwa Allah ada, matahari bisa, oh itu ada bumi bisa, ada aku bisa. Memang begitu. Kenapa ciptaannya Allah yang pertama Nur enggak dipikirkan? Sebab sudah mengikuti sejarah. Memang munculnya ilmu goib atau nur itu menunjukkan sing bener marifatullah weruh nur asli tidak dijelaskan di awal zaman, nggak bisa. Awal zaman manusia dididik ilmu suci dulu oleh para nabi dan rasul. Ngacik zaman ditingkatkan lagi, semakin umur ditingkatkan kekuatan, kuat jasmani rohani, yaitu ditingkatkan ilmu-ilmu kekuatan, kasekten. Maju umur-umur lagi, ditingkatkan lagi, yaitu ilmu iman. Munculnya banyak macam-macam suku bangsa, berlomba-lomba keimanan, keyakinan, keagamaan, maka turunlah ilmu iman di pertengahan zaman. Lah kita semakin tua, jadi tambahi ilmunya, pangerten ngerti. Awalnya suci, arbali maring asal usulnya Allah, yaitu mati, jadi harus ngerti. Lah umpamanya memang ilmu pangerten Marifatullah tidak diterangkan di awal-awal zaman sampai pertengahan zaman, bertahap, menganti stres. TK diberi ilmu SMA, ya jelas stres, nggak baik. Dan kita bertahap, kita intek bertahun-tahun, bertahap-tahap terus sampai akhir zaman sudah waktunya ilmu sing bermanfaat kudu muncul menerangkan sifat nur kanggo kekuatan kita untuk bekal kita menghadap Allah. Dan ilmu itu bisa digunakan di dunia pun bisa, sampai di sana ya bisa. Jadi benar-benar ilmu itu tidak ada bukunya, dalilnya tidak ada, ayat pun tidak ada. Bukunya adalah bukunya kita manusia, bukunya Allah. Ada tulisan yang tidak terbaca oleh manusia. Satu rezeki, jodoh, papan panggonan, nasib, apes ingbiliai. Siapa yang tahu? Bisa baca? Hanya Allah. Biarpun begitu kita punya ayat goib sing menyampaikan di akhir zaman harus dimunculkan kepada umatnya, yaitu ilmu sing bermanfaat, menceritakan sifat goib, nurullah, nur ilahi, utawane goib. Lah itu kan ciptaannya Allah. Tapi kita hanya memberi tahu, memberi mengerti soal itu, bukan Allah. Allah nggak ada, sudah dicampur adukkan. Jadi kalau memang di ilmu-ilmu agama masih tahap sarengat mencapai hakikat makrifat, ya ada, tapi makrifatul sarasila, makrifat sarasila, sing bisa ilmunya bisa ditulis di dalam kertas. Juga ilmu bisa dihilangkan oleh manusia. Umpamanya kamu sudah bosen, nggak menghafalkan, nggak dijalankan ilmu, bisa hilang. Namanya ilmu. Ilmu nggak
biarpun nggak suka dan suka, tetap kalau kamu masih hidup nggak bisa dihilangkan oleh manusia. Coba kan lain. Jadi aja salah paham lur. Saya menolong di akhir zaman jangkepi ilmu. Sebab sudah sejarahnya, sudah waktunya kita pulang ke rahmatullah. Jadi ilmu tua, hakikat mahrifatullah itu munculnya di akhir zaman. Kasihan umpama muncul di awal zaman, di antik zaman, ya nanti orangnya stres. Lagi diuri-uri oleh Allah supaya iman betul-betul kepada Allah. Jadi pakai ilmu pendidikan yang bertahap. Satu, ilmu suci supaya kita jadi orang suci, percaya kalau adanya Allah. Kedua, karena badan kita butuh kekuatan kesehatan rohani jasmani, ilmu kekuatan bukan kuat karena dukun, karena Allah diberi ilmu kasekten. Di zaman waktu kue nenek moyang, neknya sing awal Rasulullah. Lah tinggal lang eyang buyut itu tambah lagi, sudah ningkat dewasa, ningkat tambah ilmu sudah sedikit demi sedikit. Ilmu keimanan benar-benar harus iman kepada Allah, diperbaiki di akhir zaman. Nah, apakah ilmu iman hanya dibaiki tok tanpa dijangkepi? Lah kapan kita bisa mencapai mahrifatullah? Itulah. Jadi jangan salah paham. Saya senang sekali kepada para penerus generasi muda maupun tua menyampaikan ilmu-ilmu agama setinggi mungkin. Monggo ayo bareng-bareng. Asal bisa mencapai jadi orang iman dan takwa, jiwa soleh dan solehah. Saya senang. Enggak kita merendahkan, enggak kita salahkan, enggak. Saya senang karena saya tidak bisa pakai ilmu. Tadi saya ayo mohon pada para saudara yang bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama yang tertinggi-tingginya sampai jadi orang iman dan takwa. Yang ilmunya Jawa, saya juga generasi muda mantua sing bisa dua ilmu Jawa, entah Jawa apa saja, Jawa model apa saja, enggak masalah. Sing penting bisa mencapai budi pekerti luhur. Senang saya. Saya mohon antara yang menyebarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu Jawa, janganlah bertengkar saling menyalahkan. Apa gunanya kau membimbing umat-umat menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Allah, kok umpamanya pada bertengkar sendiri? Janganlah. Saya mohon, sing lagi nyebar agama Islam, agama Kristen, agama apa-apa, ya jangan diremehkan. Jangan direndahkan. Jangan dicacat, jangan dicaci maki. Yang pandai ilmu Jawa, dia begitu. Jangan mengelek-elek agama, sing nyiarkan agama. Jangan. Yang agama, yang sudah pandai, sudah pinter, ya jangan mencaci maki ilmu Jawa. Jadi marilah bersama-sama supaya kita guyub rukun. Kekuatan bangsa kita kan sudah tahu, karena gotong royong, karena berbagai suku bangsa, berbagai suku aliran, berbagai macam apa-apa, tapi bersatu kan dari kekuatan. Kenapa kok pada yang ini dupe bagus, aliran ini bagus, najar itu enggak baik. Saya mohonlah, ayo bersama-sama kita. Kita tidak bisa pakai ilmu, pakai ilmu. Saya dapatnya ilmu, kitabnya enggak ada, kitab asli saya. Mana ada yang mengatakan kitab apa? Pituture kaki. Dah begitu saja. Pituture kaki nini. Memang saya menangi kaki nini, bapak bijung bojok sampai buyut zaman saya. Zaman saya, maka saya
merasa bangga pada orang-orang yang punya ilmu apa saja. Ayo bagikan kepada orang yang sedang butuh ilmu untuk menghadapi alam yang begini. Tolonglah, jangan kesalahpahaman. Saya tidak menghina syariat agama apapun, enggak. Menghina kepada orang ahli ilmu Jawa sedalam-dalam pun enggak. Saya sendiri tidak bisa dakwah begitu. Dakwah syariat agama enggak bisa. Pakai dakwah ilmu Jawa yang mendalam enggak bisa. Saya bisa nambahi. Sudah di akhir zaman, ilmu harus jangkep. Ngamal, ilmu. Syariat, hakikat. Kita sudah diberi jangkep oleh Allah sebetulnya. Diberi gaib dan goib. Ya memang yang namanya ma'rifatullah bukan satu, dua. Yang esim dalam syariat itu dalamnya makrifat sarasila. Nek sudah masuk ngerti sifat nur, sifat goib, sifat wujud asli bukan mata hati, namanya hakikat makrifatullah. Kan beda. Ya mohon maaf. Kita sebenarnya itu kita dititipi jiwa, raga, yoga, nur. Kan titipane Allah, ya harus direksoyo. Sedangkan dititipi barang-barang oleh orang lain, kita harus menjaga. Apalagi titipi sifat-sifat dari Allah. Jasmani kon dirawat, meko hasilnya dadi wong ati-ati. Sing bisa merawat jasmani adalah ahli kesehatan, dokter, ilmuwan sing bisa ngerti jiwa raga manusia sehat. Lah eling, karena kon podo eling, sing bisa memberi obat-obat supaya kita jadi orang eling atau dari orang itu nganggo kerohanian, ilmu sing menuju kerohanian. Agama, ya entah Islam, entah Kristen, entah Buddha, entah apa saja sing mau agama itu, berilah ilmu-ilmu orang-orang itu supaya jadi wong eling. Hasilnya mempelajari ilmu kerohanian. Nah, sekarang umpamanya tidak bisa pakai syariat agama, pakai ilmu Jawa, ya boleh-boleh saja. Sing penting nuju eling. Elinge wong Jawa kudune sing budi pekerti luhur sampai jadi orang yang ibaratnya lembah mana tadi. Ibaratnya tidak sombong. Di Islam utawa di agama lain ya sama, harus mencapai iman dan takwa. Jadi jiwa yang soleh dan soleha kan bagus, bisa bertanggung jawab sebagai bangsa, sebagai umat Allah, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Tuh, sing penting jangan bertengkar sama satu sama lain. Artinya agama beda bagus, menajat ilmu Jawa yang begini-begini. Nggak usah. Apa gunanya kita menyampaikan ilmu-ilmu kepada umat yang sedang butuh ilmu untuk menuju Allah? Paham? Jangan salah paham. Saya tidak merusak siapa-siapa. Ayo barang-barang. Kita hanya nambah waktunya sudah di akhir zaman. Memang ilmu pangerten, ilmu sing bermanfaat, sing nuduhaken sifat wujud nur, itu harusnya munculnya di akhir zaman. Kalau ilmu ini diturunkan pada waktu masih nang awal zaman, ya nanti orangnya stres. TK diberi pelajaran SMA, ya stres. Dan mulailah pahami. Saya selalu dan ingin kasihan orang pada bingung menghadapi alam. Kenapa banyak malapetaka?
apes ing bilai. Padahal manusia itu arep kenang apes. Kabeh manusia akan bilai. Tapi nek gandeng kata-kata digandeng apes bilai, enggak semua orang enggak. Jelas yang kenang apes bilai wong sing belum ngewulani gaib, belum tahu sifat nur amujud asli, mata asli. Enggak, belum tahu. Mari ya tanya dah. Kalau ada musibah, ada kecelakaan, tanya orang itu. Sudah mengewulani belum modalnya dari Allah? Mesti belum. Nah, itulah keuntungannya orang-orang yang sudah mencapai hakikat ma'rifatullah, bisa dibawa hidup menghidupi, dibawa mati nyegeri. Sudah kita tayangkan di video-video yang. Jadi jangan salah paham. Kalau Mbah itu ngelmu dari mana enggak jelas. Ya memang enggak punya buku, punya dalil enggak ada dalil, enggak ada ayat, enggak ada. Paling mudah mencari ilmu daripada ilmu. Ilmu makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, dan makan harta benda. Ayo. Mencari ilmu semudah mungkin. Satu kali tahu, udah. Nggak boleh diulang-ulang. Nggak ada orang mencari ilmu diulang-ulang, nggak ada. Tidak makan waktu, tidak makan biaya, tidak makan pikiran. Sebab tidak ada ayat-ayat. Ayatnya ayat asli dari Allah, yaitu ucapan saudara. Itu ayat. Tuh. Mudahnya mencari ilmu daripada mencari ilmu. Kenapa kok digawe mencari ilmu mudah, mencari ilmu agak susah? Ya memang Allah saking emannya kalau umat ditelateni ilmu supaya bisa masuk senobari, dasarnya dari pendengaran masuk ke hati. Tapi marifat belum, soal nanti stres. Setelah umur dewasa jadi orang tua, lah baru diberi yaitu hakikat ma'rifatullah, sing tahu sifat nur wujud dari Allah. Memang jangan dicari. Tapi dalam syariat agami memang maujud. Sing wujud itu bukan Allahnya, wujud ciptaannya sebagai bukti. Lah, kenapa nur ciptaannya Allah yang paling pertama Adam Khalifatullah malah tidak dipikirkan? Apa orang keliru? Keliru. Yang penting bibitnya makhluk malah orang sebagai bukti. Enggak mau cari. Padahal itu bibitnya. Bisanya Allah mawujud. Jadi Allah tidak wujud berupa apa, tidak ada. Tapi bukti wujudnya alam sekitarnya. Aku ada. Ya ada. Ya memang benar dalam ilmu-ilmu pendidikan. Karena bisa pakai buku. Nek ilmu pengetahuan umum pakai buku, tapi nek kerohanian sudah pakai kitab. Ya harus begitu. Tapi kalau di ilmu enggak. Bukunya saya tidak ada ayat, tidak ada dalil. Ayat mana, dalil mana, ayat berapa, nomor berapa, utamanya itu kitabnya apa, kitab suci mana, apa Jabur, apa Taurat, apa Al-Quran. Orang tidak ada, nggak punya, makanya nggak pakai buku. Jadi ilmu bisa ditulis di atas kertas, juga bisa dihilangkan oleh manusia. Tapi ilmu tidak bisa ditulis di atas kertas. Lah wong sifat nur wujud kok ditulis di kertas? Mana sih bisa nulis wujudnya itu? Dan tidak bisa manusia menghilangkan kecuali Allah. Ya saya tidak panjang lebar lah. Yang penting marilah supaya
umat sekarang jangan bimbang menghadapi alam begini. Kok kenapa Allah memberi cobaan kepada manusia bertubi-tubi, bermacam-macam? Ya memang sudah waktunya, sebab lagi zaman awal zaman cobaannya sebegitu. Ditingkatkan lagi dalam ilmu kasokten, tambah cobaan. Pertengahan zaman pada beriman, orang beriman, ya ada cobaan juga. Tapi akhir zaman tahu sendiri luar biasa. Sebabnya ya itu namanya cobaan sebetulnya bukan musibah, bacaan. Dibaca dirimu sendiri sampai di mana kita mengulangi Allah. Kok dibaca kurangnya apa? Pasti ada kekurangan. Lah kurangannya yaitu karena sudah dewasa, ya harus muncullah ilmu sing bermanfaat bisa kanggo menenangkan pikiran, betah uripe, atau syukur sakit, ngedohno apes bilai, bisa panjang umur ngomong anak putu. Saya sudah sampaikan di videonya. Ya saya mohon maaf bila kata-kata kurang pas, marilah kita direnungkan dulu apa iya pola, jangan tergesa-gesa buat kata-kata yang tidak lah. Saya nggak suka. Marilah kita bersama berjuang menenangkan umat yang sedang menghadapi alam begini. Ya kita cukup sekian. Akhir qouli taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.